tanpa memperpanjang kata-kata mukalimah, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya kepada Ibu CGP Angkatan 11, Ibu Hermanilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita tentang diseminasi budaya positif yang kita terapkan di SD kita, SD 11 Kampung Batu Dalam, sebelumnya marilah kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah. Selesai. Baiklah, di sini sebelum ditayangkan kita kasih ice breaking dulu, yaitu sebuah permainan. Sebuah permainan, bapak-bapak dan ibu-ibu pasti pernah menonton film cowboy kan? Kenapa film cowboy? Nah, sekarang kita mencobakan sebuah permainan dengan mencontohkan film cowboy tersebut. Di sini ibu sebagai penembaknya, kemudian teman-teman, bapak-bapak dan ibu nanti akan ditembak salah satu. Misalkan ada kita berderet, kita bikin lingkaran dulu, semuanya berdiri keluar meja. Ya, ke depan, kita berdiri ke depan. Pak Riz, semuanya berdiri sebentar Pak Riz. Nah, tata cara mainnya, apabila saya melakukan penembakan, misalkan contoh saya tembak Linda Dor, kemudian Bu Win sama Bu Yen, siapa yang dulu memanggil namanya berarti itu yang menang. Yang tidak dulu, yang ketinggalan berarti dia langsung kalah, berarti langsung duduk ke bangku masing-masing. Paham? Paham. Nah, paham. Berarti yang kena tembak panggil namanya. Yang kena tembak langsung jongkok. Kemudian yang di samping kiri sama samping kanan, siapa yang lebih kencang menyebutkan namanya? Nama seorang atau yang di samping. Bukan nama yang ditembak, nama yang di samping yang ditembak. Misalkan Ian cepat, Bu Ian cepat, nama Bu Iwit dipanggilnya Iwit. Nah, langsung berarti Iwit kalah, Iwit duduk. Paham? Oh iya. Paham? Nah, sekarang kita mulai permainannya. Ibarat saya sebagai tukang tembak, ya saya akan mencari orang-orang yang akan saya tembak nanti ya di permainan ini. Saya koboynya. Saya pokoknya. Aduh. Pak Riz. Ah, Pak Riz kalah. Pak Riz duduk, boleh duduk. Lanjut. Boleh, siapa yang cepat menyebutkan nama temannya bertiga yang menang. Lagi. Saya mencari orang yang ditembak yang kedua lagi ya. Jom. Jom kok. Riki kau. Iya, Pak Riki. Lanjut. Saya lagi cari orang yang yang ketiga. Jom. Sini. Lagi. Lanjut permainnya. Saya cari orang yang akan ditembak. Jom. Sama. Nah, berarti permainan kita sama seri. Berarti balik ke tempat. Balik ke tempat. Ya udah, Bapak Ibu semangat. Semangat, alhamdulillah. Kita lanjut ke pemaparan kita. Definisi budaya positif yang kita terapkan di SD kita, yaitu yang pertamanya kita menyampaikan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi
kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, posisi kontrol. 5, keyakinan kelas. Dan 6, segitiga restitusi. Jadi di keenam nilai-nilai positif yang ada yang diterapkan ini, kita harus menerapkan di sekolah kita seperti yang telah kita terapkan selama ini. Kita harus melakukan pembiasaan 5S atau kata ajaib. nah, sebelum kita lanjut pada teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu, kebiasaan budaya positif yang pernah kita terapkan di sekolah kita atau yang selama ini kita terapkan di sekolah kita apa-apa saja? Memang, Yuk, budaya 5S memang. budaya 5S. Ya. Ada lagi? Sapa, salam santun. Iya, senyum, salam, sapa, dan santun. Sopan santun. Ada lagi? Berdoa sebelum dan sesudah jam pembelajaran. Iya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ada lagi? Iya, betul. Penerapan 4 kata ajaib. Apa-apa saja 4 kata ajaib? Maaf, tolong, Terima kasih. dan permisi. Nah, apakah semua itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Sudah kita terapkan? Sudah. Alhamdulillah, semua itu sudah kita terapkan di sekolah kita di SDN 11 Kampung Dalam. Nah, kemudian perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi disiplin kok tergantung atau bersangkut paut dengan guru, antara guru dengan siswa. Kita harus menyampaikan bagaimana disiplin yang akan kita terapkan ke depan kepada siswa kita. Kemudian paparan Dr. William Pilaser dalam teori kontrol. Di sini beliau mengatakan ilusi kritikan dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Nah, jadi di sini kita harus kritik kita tuh harus sifatnya membangun, bukan mematahkan semangat anak kita atau peserta didik kita. Yang kedua, ilusi guru mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau, tapi harus ada dorongan sendiri dari diri murid atau motivasi intrinsik murid tersebut. Kita tidak boleh memaksakan suatu kehendak kita kepada siswa. Seperti yang dikatakan pada filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, kita dituntut bukan menuntut, tapi kita di sini menuntun siswa ke hal-hal yang lebih baik, bukan menuntut siswa ke nilai-nilai yang tinggi. Kita harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mengumpulkan Tugas tepat waktu. bukan tugas tepat waktu. Ada lagi? Saling menghargai. Apa lagi? Saling menghargai perbedaan. Nah, saling menghargai perbedaan. Lihat tahu yang saling menghargai perbedaan ini. Apa itu? Apa saling menghargai perbedaan? Tidak boleh mengejek teman. Ah, tidak boleh mengejek Teman. teman. Ada lagi? Menghargai sesama teman. Bagus. Ada lagi? Saling menolong. Itu masuk keyakinan kelas kita. Nah, apa saling? Ah, iya bagus. Saling tolong. Ada lagi? Berbicara dengan sopan. Iya, Santiang. Berbicara dengan ada lagi? Berbicara dengan sopan itu berbicara secara baik. Tidak boleh berbicara sembarangan, apalagi berbicara kotor. Ada lagi? Keyakinan kelas kita? Hah? Tidak ada. Hanya segitu. Ya. Inilah keyakinan kelas kita yang akan kita patuhi nanti ke depannya. Apa tadi yang pertama keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita yang pertama? Hadir tepat. Yang kedua siapa? Bisa baca depan. Nah. Iya, Santi yang mengumpulkan tugas tepat. Yang ketiga. Nah, silakan. Ayo, bagus. Saling. Iya, bagus. Saling menghargai perbedaan. Siapa yang tepat? Saya bisa bacakan yang tepat. Ada lagi? Apa yang tepat? Saling menolong. Iya, saling menolong. Yang kelima siapa yang bisa? Coba. Nah, coba. Hafiz. Nah, yang kelima mana yang nomor 5 mana? Ah, ini yang nomor 5 berbicara. Iya, Santi. Karena dia belum bisa membaca, jadi dia bisa menunjukkan nomor saja, ya. Nah, ada lagi tak tambahannya? Cukup? Nah, jadi keyakinan kelas yang sebanyak ini yang kita buat ini, itu yang akan kita patuhi ke depan. Ya, di sekolah atau di kelas yang pertama sekali di kelas kita. Kita harus yang pertama hadir tepat waktu. Misalkan siap berbaris, langsung masuk dalam lokal. Berarti sebelum guru datang, kita sudah hadir di dalam. Kemudian yang kedua, mengumpulkan tugas tepat waktu. Sebelum tugas berakhir atau tugas ibu perintahkan kumpulkan tugas, kata ibu. Nah, kita harus kumpul. Tidak boleh terlambat. Kalau terlambat berarti nilainya itu juga kurang. Kemudian yang ketiga, saling menghargai perbedaan. Nah, ini yang penting sekali kita lakukan. Kita tidak boleh
Oh, jadi Ozil Kesa pernah meminjam pena sama dia tidak dapat. Nah, apa yang Ozil lakukan terhadap teman Ozil tadi? Menyempatkan pena dan saya lupa mengembalikannya. Oh, jadi lantaran Ozil lupakan pena teman itu, berarti Ozil lupa untuk mengembalikannya, tidak ingat lagi ya. Oh, tindakan Ozil apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak saling menyalahkan atau teman dan saling menghormati. Oh, jadi tindakan Ozil itu belum sesuai ya. Berarti sesuai dengan keyakinan kelas kita, tidak mengganggu teman dan tidak menghormati teman. Nah, saling menghormati teman itu pentingkah bagi kita? Penting harus lebih sabar Bu dan coba menjaga sama teman Bu. Nah, keyakinan apa yang Ozil lakukan saat Ozil marah dan kesal? Bersedia Bu. Keyakinan apa yang Ozil lakukan? Saya tidak akan Nah, bersediakah memperbaiki masalah ini Ozil? Bersedia. Nah, apa yang akan Ozil lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Betul. Betul, tidak akan mengulanginya. Nah, jadi untuk kedepannya kalau ada teman yang tidak mau meminjamkan Ozil pena atau pulpen, Ozil bisa pinjam ke yang lain dan tidak terjadi hal yang seperti ini lagi ya.